Pernahkah Anda merasa ingin memiliki dana darurat tetapi selalu gagal memulainya? Setiap kali mendengar nasihat keuangan, yang muncul biasanya adalah angka-angka besar. Ada yang bilang sisihkan 10% dari gaji. Ada yang menyarankan menabung minimal Rp500.000 setiap bulan. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa dana darurat ideal harus mencapai puluhan juta rupiah. Bagi sebagian orang, nasihat itu mungkin masuk akal. Tetapi bagi pekerja dengan gaji pas-pasan, kepala keluarga dengan banyak tanggungan, atau mereka yang harus memikirkan kebutuhan dapur setiap hari, angka-angka tersebut seringkali terasa menakutkan. Akhirnya, banyak orang menyerah sebelum memulai. Mereka berpikir, kalau belum bisa menabung besar, buat apa menabung sedikit? Padahal justru disitulah kesalahan terbesar. Masalah utama kebanyakan orang bukan karena tidak mampu menabung. Masalahnya adalah mereka meremehkan kekuatan nominal kecil yang dilakukan secara konsisten. Hari ini kita akan membahas bagaimana membangun dana darurat dari uang receh Rp2.000, Rp5.000, atau Rp10.000 per hari tanpa mengganggu kebutuhan pokok keluarga. Karena kenyataannya, dana darurat tidak dibangun oleh jumlah besar yang disimpan sesekali. Dana darurat dibangun oleh kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Bayangkan sebuah ember yang kosong. Jika Anda menuangkan satu ember air besar sekaligus, tentu ember itu akan cepat penuh. Tetapi bagaimana jika Anda tidak memiliki ember besar? Apakah berarti ember itu tidak akan pernah terisi? Tentu tidak. Setetes demi setetes, ember itu tetap akan penuh. Begitu juga dengan dana darurat. Banyak orang gagal karena fokus pada besarnya setoran. Padahal yang lebih penting adalah sistemnya. Jika sistemnya benar, uang kecil pun akan tumbuh. Jika sistemnya salah, uang besar pun bisa habis tanpa bekas. Mari kita mulai dari satu hal yang jarang dibahas, yaitu psikologi uang kecil. Otak manusia cenderung menganggap uang kecil sebagai uang yang tidak penting. Ketika menemukan uang receh di saku, banyak orang membiarkannya berserakan. Ketika mendapat kembalian Rp2.000, mereka tidak terlalu peduli. Ketika membeli sesuatu dan masih tersisa Rp5.000, uang itu sering habis untuk jajan tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan. Karena nominalnya kecil, kita merasa kehilangannya tidak berarti. Padahal, justru kebiasaan inilah yang diam-diam menguras keuangan. Coba hitung secara sederhana, Rp5.000 per hari mungkin terdengar sepele. Tetapi dalam satu bulan, jumlahnya mencapai sekitar Rp150.000. Dalam setahun, menjadi Rp1.800.000. Jika ditambah uang receh lain yang biasanya tercecer, jumlahnya bisa jauh lebih besar. Masalahnya bukan pada nominalnya. Masalahnya adalah kita tidak pernah memberi tugas kepada uang kecil tersebut. Padahal setiap rupiah seharusnya memiliki pekerjaan. Dan pekerjaan uang receh itu adalah membangun benteng perlindungan finansial keluarga. Salah satu metode paling sederhana adalah strategi celengan buta. Mengapa disebut celengan buta? Karena Anda tidak perlu menghitung setiap hari berapa jumlahnya. Yang perlu dilakukan hanyalah membuat satu wadah khusus yang tidak mudah dibuka. Setiap kali menerima uang kembalian Rp2.000, Rp5.000, atau Rp10.000, langsung masukkan ke dalam wadah tersebut. Tidak perlu berpikir, tidak perlu menunggu sisa uang, tidak perlu menunggu gaji berikutnya. Masukkan saja. Rahasia metode ini ada pada otomatisasi kebiasaan. Semakin sedikit kita berpikir, semakin mudah kebiasaan itu dilakukan. Banyak orang gagal menabung karena setiap hari harus berdebat dengan dirinya sendiri. Hari ini menabung atau tidak? Hari ini ambil tabungan atau tidak? Hari ini beli kopi atau tidak? Keputusan yang terlalu banyak justru membuat disiplin semakin lemah. Karena itu, sederhanakan prosesnya. Buat aturan yang jelas. Setiap uang receh masuk celengan. Titik. Tanpa negosiasi. Selain itu, ada satu kebocoran keuangan yang sering dianggap normal, padahal sangat berbahaya, yaitu pengeluaran kecil yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya, membeli camilan yang sebenarnya tidak direncanakan, minuman tambahan, promo yang tidak dibutuhkan, belanja impulsif karena diskon, masing-masing mungkin hanya Rp5.000 atau Rp10.000. Tetapi jika terjadi hampir setiap hari, dampaknya sangat besar. Coba lakukan eksperimen sederhana selama 1 minggu.
Catat semua pengeluaran di bawah Rp20.000. Jangan menilai, jangan menghakimi diri sendiri, catat saja. Banyak orang terkejut ketika mengetahui bahwa kebocoran kecil mereka ternyata mencapai ratusan ribu rupiah per bulan. Bayangkan jika separuh dari kebocoran itu dialihkan menjadi dana darurat. Dalam beberapa bulan, Anda sudah memiliki perlindungan finansial yang mulai terasa manfaatnya. Dana darurat bukan hanya soal uang. Dana darurat adalah ketenangan. Dana darurat adalah kemampuan berkata, "Saya masih aman," ketika motor tiba-tiba rusak. Dana darurat adalah kemampuan membeli obat ketika anggota keluarga sakit tanpa harus berutang. Dana darurat adalah kemampuan menghadapi masa sulit tanpa panik. Karena itu, jangan pernah meremehkan tabungan kecil. Banyak pohon besar tumbuh dari benih yang sangat kecil. Begitu pula keamanan finansial. Setelah dana receh mulai terkumpul, langkah berikutnya adalah melindunginya dari inflasi. Inflasi membuat nilai uang perlahan berkurang dari waktu ke waktu. Karena itu, ketika dana darurat sudah mulai mencapai jumlah tertentu, misalnya 1 juta, 2 juta, atau lebih, pertimbangkan untuk memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Bisa berupa rekening tabungan terpisah yang sulit diakses untuk belanja harian. Bisa juga instrumen keuangan beresiko rendah yang mudah dicairkan ketika darurat. Yang terpenting, dana tersebut tetap liquid dan mudah digunakan saat dibutuhkan. Jangan sampai dana darurat justru disimpan pada instrumen yang sulit dicairkan ketika terjadi keadaan mendesak. Ingat, tujuan utama dana darurat bukan mengejar keuntungan besar. Tujuannya adalah perlindungan. Seringkali, orang menunda memulai karena merasa jumlah yang dimiliki terlalu kecil. Padahal, keberhasilan finansial hampir selalu dimulai dari langkah yang terlihat tidak penting. Tidak ada orang yang langsung memiliki dana darurat puluhan juta rupiah dalam satu malam. Mereka memulainya dari nol, lalu dari 1.000, menjadi 10.000, menjadi 100.000, menjadi 1 juta, dan terus bertambah. Jika hari ini Anda hanya mampu menyisihkan Rp2.000, mulailah dari 2.000. Jika hanya mampu 5.000, mulailah dari 5.000. Jika hanya mampu 10.000, mulailah dari 10.000. Karena yang paling berbahaya bukanlah menabung sedikit. Yang paling berbahaya adalah tidak memulai sama sekali. Suatu hari nanti, ketika keadaan darurat datang, Anda akan bersyukur karena pernah mengambil keputusan kecil hari ini. Keputusan yang mungkin terlihat sepele, keputusan memasukkan uang receh ke dalam celengan, keputusan menolak satu pengeluaran yang tidak perlu, keputusan membangun kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Dan saat itulah Anda akan menyadari satu hal penting. Dana darurat bukan dibangun oleh besarnya uang. Dana darurat dibangun oleh disiplin, kesabaran, dan konsistensi. Receh hari ini mungkin terlihat kecil, tetapi receh yang dikumpulkan dengan tekun bisa menjadi penyelamat besar di masa depan. Mulailah hari ini, mulailah dari yang ada, mulailah dari yang mampu. Karena masa depan yang lebih tenang seringkali dimulai dari keputusan kecil yang diambil sekarang. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.